Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bun. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Baik. Bun. Alhamdulillah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Saya Nela Rahmadina dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini semester 3 ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk menjadi narasumber di seminar parenting tentang komunikasi positif antara orang tua dan anak begitu ya Bu ya. Kita di sini tujuannya untuk sama-sama belajar, bukan untuk saling menggurui gitu ya Bu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita gitu ya, kedepannya sebagai orang tua. Izin dimulai saja ya Bu ya. Boleh minta di next tentang membangun komunikasi positif antara orang tua dan anak. Kita tuh harus tahu dulu ya Bu ya, komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, ataupun pikiran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, topik kita di sini adalah orang tua dan anak. Berarti komunikasi positif yang dimaksud di sini adalah proses bertukar informasi, pikiran, dan perasaan antara orang tua dan anak gitu ya, yang dimana bertujuan untuk saling menghargai, membangun kepercayaan gitu ya, mendekatkan empati gitu ya, emosional antara orang tua dan anak. Nah, dalam komunikasi positif ini gitu ya Bun, kita sebagai orang tua itu harus gitu memberikan perhatian dan respon positif kepada anak. Tujuannya kenapa sih kita harus memberikan respon yang positif kepada anak? Karena itu tuh akan berdampak besar gitu ya bagi anak. Yang pertama itu dapat membangun kepribadian anak gitu ya, membantu perkembangan kepribadian juga sosial anak gitu. Anak akan lebih mudah percaya diri, terus anak juga akan merasa dilindungi oleh orang tuanya, diperhatikan oleh orang tuanya. Maka dari itu komunikasi positif itu sangat penting ya Bu ya. Oke, boleh next mungkin Bu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya tadi, pengertian dari komunikasi positif adalah proses bertukar informasi, pikiran, perasaan antara orang tua dan anak yang dilakukan dengan empati untuk saling menghargai juga membangun kepercayaan. Boleh di next selanjutnya. Oke, di sini ada prinsip komunikasi positif ya. Di sini saya mencantumkan 5. Yang pertama itu mendengarkan dengan empati. Apa sih maksudnya? Apa sih maksud dari mendengarkan dengan empati? Kita ngedengerin empati itu gimana? Nah, Bu, maksud di sini adalah kita tuh sebagai orang tua gitu ya, atau guru harus fokus gitu ketika anak bercerita atau anak sedang berbicara dengan kita ya, supaya apa? Supaya anak itu merasa dihargai dan dipahami oleh kita sebagai orang tua dan anak gitu ya. Jadi ketika anak berbicara, anak cerita, kita tuh harus mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau misalkan kita mau merespon, coba respon dengan sesuatu yang positif gitu. Wah, ini tuh bagaimana maksudnya? Nah, atau misalkan kayak oh begitu ya. Nah, coba dijelaskan ini bagaimana, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Jadi jangan menghakimi anak ketika anak bercerita atau anak sedang berbicara. Nah, yang kedua adalah bahasa yang sopan dan lembut. Nah, kenapa kita perlu gitu ya mempunyai prinsip dalam komunikasi penting itu, salah satunya bahasa yang sopan dan lembut gitu. Ibu namanya juga anak-anak ya, nggak bisa kalau kita kasarin gitu ya. Kalau misalkan kita kasarin gitu ya, berbicara dengan nada yang lumayan tinggi gitu ya, ketika anak salah, kayak misalnya kamu tuh nggak boleh ya seperti ini gini, anak tuh akan merasa aduh ibu udah nggak sayang nih sama aku, aduh ibu udah kayak gini. Nah, itu salah ya Bu. Jadi ketika anak salah ataupun anak melakukan sesuatu gitu yang membuat kita kesal, coba kita respon dengan bahasa yang sopan dan lembut gitu ya. Walaupun memang sebenarnya kita tuh masih kesal gitu sama anak, tapi kita coba gitu ya pelan-pelan untuk dekatkan diri dengan anak gitu ya, bilang Nak, tadi itu kenapa kamu berantakin mainannya? Kamu tahu kan kalau diberantakin nanti ini siapa yang beresin, ibu lagi. Kamu nggak boleh ini capek, atau kita tegur dengan pelan-pelan gitu, ini nggak boleh kayak gini, harus diginiin. Nah, anak tuh akan mengerti gitu ya Bu ya. Jadi kita harus merespon anak tuh dengan bahasa yang sopan dan lembut.
Terus yang ketiga adalah kontak mata dan bahasa tubuh yang positif. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara dengan anak, berkomunikasi dengan anak, kita tuh harus menjaga kontak mata dan bahasa tubuh gitu ya. Kita harus senyum, harus dengarkan anak dengan fokus gitu. Karena seringkali gitu ya Bu, saya menemukan atau melihat gitu ya di lingkungan sekitar, walaupun itu tuh sedang di luar ya Bu, tempat umum, orang tua itu ketika anaknya bercerita atau berbicara gitu, oh Bu tadi aku lihat ini, orang tuanya itu hanya bermain HP gitu ya, bermain gadget aja gitu, terus anaknya nggak diperhatikan. Nah itu bisa saja membuat anak merasa tidak diperhatikan ya Bu ya. Anak itu harus sekali kita perhatikan karena anak itu apa ya namanya, butuh sekali respon gitu dari orang tua gitu, apalagi di golden age atau umur di antara 2 sampai 6 tahun itu anak lagi senang-senangnya untuk berbicara gitu, entah itu dengan orang tuanya ataupun dengan temannya. Lanjut ke nomor 4 yaitu menghargai pendapat anak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di poin nomor 2 atau nomor 3 juga, ketika anak salah atau anak memberikan ide, menyampaikan ide, kita itu harus menegur anak tuh dengan sopan dan lembut gitu ya. Terus ketika anak mempunyai pendapat lain gitu ya, kayak misalnya contohnya, Bu aku nggak mau kayak gini-gini, menurut aku gini-gini, kita harus menghargai loh pendapat anak, tapi kita nggak boleh setuju aja gitu dengan apa yang anak keluarkan gitu. Coba kita telaah lagi, belum tentu yang menurut kita bagus itu menurut anak bagus, dan belum tentu juga yang menurut anak bagus itu menurut kita bagus ya Bu ya. Jadi coba kita telaah lagi bareng-bareng gitu, komunikasikan lagi dengan anaknya gitu ya. Coba kalau kayak gini nanti ibu akan kayak gini, anak akan kayak gini, jadi jalan tengahnya tuh kayak gimana, harus kayak gimana, itu harus dikomunikasikan ya. Terus yang kelima, yang terakhir itu adalah konsistensi dan kejujuran. Nah ini tuh untuk apa? Untuk menjaga keterbukaan juga kejujuran gitu ya dalam komunikasi antara orang tua dan anak, supaya anak itu merasa percaya dan aman gitu ya ketika berbicara juga bercerita dengan orang tua, karena tadi anak itu sudah kita ajarkan jujur sejak awal. Kita lanjut, boleh teh next. Aduh maaf suara saya agak kecil gini ya Bu ya. Lanjut ke manfaat gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada manfaat ya Bu ya. Yang pertama itu kedekatan emosional. Nah, apa sih maksudnya dari kedekatan emosional? Nah, kedekatan emosional itu maksudnya manfaatnya itu kayak misalkan ketika kita sudah berhasil menciptakan komunikasi positif, berarti antara orang tua dan anak itu kita akan bisa saling merasakan. Ketika anak sedih, orang tua merasakan, oh anak saya sedang sedih gitu ya. Ketika orang tua sedih, anak pun akan merasakan sebaliknya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan komunikasi positif, jadi hubungan emosionalnya itu sudah erat gitu ya Bu ya, sudah dekat antara orang tua dan anak. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ini maksudnya apa? Sering dinanti ya Bu sama saya di atas, bahwa dengan ketika kita melakukan komunikasi positif, anak itu akan merasa dihargai, diperhatikan gitu ya, akan membuat anak kita lebih percaya diri gitu ya. Terus yang ketiga, anak mudah mengungkapkan perasaan. Nah, maksudnya apa? Anak itu ketika misalkan kita sudah berhasil menciptakan komunikasi positif, anak akan lebih mudah mengungkapkan perasaan kepada kita sebagai orang tua. Ketika anak sedih, anak akan berbicara kepada kita, ibu aku sedang sedih karena ini. Aku sedang kecewa ibu karena ini. Itu tuh karena kita sudah terbiasa melaksanakan komunikasi positif, sudah saling jujur, sudah konsisten gitu ya Bu ya. Jadi anak tuh akan terbiasa gitu ketika ada masalah, entah itu di lingkungan sekolahnya, entah itu di lingkungan pertemanannya ya Bu ya, karena sudah terbiasa komunikasi positif antara orang tua dan anak, anak tuh akan dengan sendirinya berbicara gitu ya kepada kita selaku orang tua. Terus yang keempat itu mengurangi konflik dan salah paham. Nah Bu, ini sering kali terjadi juga ya Bu di lingkungan di sekitar kita di zaman sekarang juga, bahwa anak itu sering salah paham dengan orang tua, kadang juga orang tua yang salah paham gitu ya dengan anak karena kurangnya komunikasi. Kadang aku merasa kayak, aduh orang tua aku nggak sayang sama aku, padahal sebetulnya orang tua itu sayang Bu, cuman karena mereka jarang komunikasi, jadi ada salah paham antara anak dengan orang tua. Contohnya misalnya sebetulnya orang tua itu sayang dengan anaknya, tapi ketika di live-nya gitu ya, di emailnya, orang tua itu bilang ke anaknya, kamu tuh nggak boleh gini. Nah, orang tua itu nggak ngejelasin alasannya apa. Komunikasi itu perlu jelas ya Bu ya, kita harus
kasih tahu alasannya ketika kita ngomong ini ke anak gitu, kita berbicara kepada anak seperti ini, kita jelaskan alasannya kenapa anak itu harus seperti itu gitu ya, supaya apa, supaya tidak ada salah paham. Karena bisa saja ketika kita bilang kamu tuh nggak boleh ya main ini, anak itu akan merasa aduh ibu udah nggak sayang nih sama aku gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu nih ke anak, kamu nggak boleh kayak gini, soalnya kalau kamu kayak gini nanti kamu kayak gini, nanti ibu sedih gitu ya Bu ya. Jadi nanti anak akan merasa paham gitu, oh ternyata ibu tuh melarang karena ada salah satu konsekuensinya membuat aku bahaya ataupun apa gitu ya Bu ya. Nah itu, terus yang terakhir menemukan sikap patuh, disiplin juga tanggung jawab. Karena tadi kita berdiskusi dengan anak gitu ya, kita menghargai pendapat anak gitu ya, anak itu akan merasa bertanggung jawab, apalagi ketika keputusan yang ternyata diambil itu adalah pendapatnya anak gitu ya, sesuai dengan pendapat anak. Nah anak itu akan merasa dipahami gitu oleh orang tuanya gitu, jadi anak tuh akan bertanggung jawab, oke, orang tua aku udah memberikan izin kepada aku untuk ini, berarti aku harus bertanggung jawab dengan izin yang diberikan oleh orang tua aku gitu. Karena terbiasa juga, anak akan disiplin, akan patuh terhadap orang tuanya gitu, tidak akan apa ya namanya, membangkang gitu ya istilahnya itu. Oke, boleh di next Bu. Oke, ini ada strateginya, inti dari penjelasan kita gitu ya Bu ya, terkait bagaimana sih cara kita untuk membangun komunikasi penting antara orang tua dan anak. Oke, yang pertama itu luangkan waktu khusus dengan anak. Nah kita tuh harus punya waktu ya Bu ya dengan anak, quality time namanya gitu. Quality time entah itu apalah Bu ya, pokoknya harus ada gitu, entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun mau sebulan sekali, itu harus ada. Kenapa? Karena supaya anak itu merasa punya keluarga ya Bu, keluarganya ada gitu. Karena biasanya walaupun kita sering quality time atau family time, ada aja orang tua yang masih pegang HP ya Bu ya, ketika liburan gitu ya, dengan anak, ayo kita liburan hari ini. Nah ternyata saat liburan anaknya dibiarin saja gitu dengan ususnya gitu ya, atau pembantunya gitu ya, orang tuanya malah main HP, enggak gitu ya Bu. Maksud dari quality time itu adalah waktu antara orang tua dan anak gitu ya, entah itu berbicara atau melakukan sesuatu aktivitas berdua, bertiga gitu ya Bu ya. Nah itu tuh perlu sekali untuk membangun kepercayaan diri dalam diri anak. Yang kedua, gunakan I message. Artinya apa? Ketika kita gitu ya sebagai orang tua sedang merasakan sesuatu ataupun anak merasakan sesuatu, kita ajarkan bagaimana caranya menyampaikan perasaan dengan kalimat yang itu tuh bisa mengungkapkan sudut pandang mereka gitu ya, sudut pandang mereka sebagai anak tanpa menyalahkan sudut pandang kita sebagai seorang ibu gitu. Kita juga harus sebaliknya mengajarkan kepada anak bagaimana cara melihat sudut pandang gitu ya, tanpa menghakimi anak. Nah yang ketiga itu memvalidasi perasaan anak. Anak itu sering sekali ya Bu ya, harus sekali gitu ya divalidasi, apalagi pengalaman saya sebagai guru gitu mengajar di sekolah, anak itu ketika selesai menggambar, mewarnai atau membuat karya itu selalu ditunjukkan Bu kepada gurunya, selalu bilang, ibu lihat bagus kan Bu, ibu lihat bagus kan. Nah anak itu butuh sekali validasi gitu. Kita sebagai orang tua pun harus gitu, tanpa dikodein oleh anak pun kita harus peka gitu ya, bahwa anak itu ingin kita validasi gitu. Jadi ketika anak sudah berani melaksanakan beberapa kegiatan yang awalnya memang anak tidak mau gitu, kayak sekolah gitu, awalnya anak harus diantar, jadi tidak jadi mandiri gitu, tanpa diantar pun anak bisa gitu ya, kita harus memvalidasi, kamu keren nih karena sekarang udah berani kayak gini. Itu perlu ya Bu, supaya apa, supaya mereka merasa dimengerti oleh kita dan dekat dengan kita sebagai orang tua. Lalu yang keempat, hindari kalimat negatif dan perbandingan. Nah, kita tuh tidak boleh membandingkan anak kita gitu ya dengan orang lain. Kenapa? Karena bisa membuat kepercayaan diri anak itu menurun ya Bu ya. Seperti pengalaman pribadi saya juga ya Bu ya, sebetulnya pernah dibandingkan gitu, itu tuh membuat saya kayak, oh nggak sok aja sih itu aja, karena saya nggak mampu gitu. Jadi membuat anak itu kurang percaya diri. Sebetulnya anak tuh mampu, tapi karena sudah dibandingkan sejak awal, jadi anak itu akan merasa, wah aku tidak mampu, jadi anak tidak akan melakukan kegiatan tersebut begitu. Terus yang kelima adalah berikan apresiasi dan pujian yang tulus. Nah ini sama aja gitu dengan yang validasi perasaan anak gitu ya. Tapi bedanya kalau validasi perasaan kita yang memberikan validasi kepada anak, kalau apresiasi itu kita yang memberikan cuman
beda konteks gitu ya. Dan untuk apresiasi ini ketika anak berhasil mengajukan sesuatu ataupun apa, kita apresiasi, wah kamu keren sekali, atau ketika baru beberapa kali gitu ya, beberapa momen kita berikan hadiah kepada anak. Tapi kalaupun memang kita tidak bisa gitu sebagai orang tua memberikan hadiah kepada anak, kita ucapkan saja gitu pujian yang tulus, anak pun akan mengerti gitu ya. Anak itu tidak butuh sebetulnya Bu ya hadiah yang seperti mainan sepeda dan lain-lainnya. Anak itu butuh pujian tulus dari orang tua gitu, dari kita sebagai orang tua. Lalu yang terakhir adalah libatkan anak dalam setiap mengambil keputusan kecil ya Bu ya. Anak itu harus kita ajak berpartisipasi gitu. Kalau misalkan kita sedang memutuskan ya Bu ya, misalkan kita memutuskan sekolah gitu untuk anak, coba kita tanyakan kepada anak, tadi mau nggak sekolah di sini? Nah, sekolah di sini itu ada ini, ada ini, ada ini. Jadi anak tuh nggak merasa aku disuruh sama orang tua di sini, enggak, tapi anak tuh ada ikut membantu mengambil keputusan kenapa sekolah di sini, karena aku suka, karena dari awal aku udah lihat nih sekolahnya kayak gini gitu ya. Itu dia. Makanya kita tuh harus memperhatikan setiap pergerakan kecil dari anak kita supaya anak itu supaya kita itu tidak ketinggalan gitu ya tentang anak ya Bu ya. Bagi next Bu. Oke, ini contoh penerapannya. Mungkin sering dengar juga di awal gitu ya, saya memberikan beberapa contoh. Tapi ini ada contoh juga yang saya tulis yang pertama, ketika anak murung sedang dimarahi oleh gurunya. Karena orang tua ataupun guru di sekolahnya itu coba kita jawab anak tuh dengan menunjukkan empati, juga memberikan solusi kepada anak, bukan menghakimi. Ketika anak murung bukan kita bilang, tuh kamu tuh kenapa tadi nggak kerjain PR-nya, jadi kamu dihukum gitu ya, kenapa kamu nggak kerjain PR-nya tadi malam. Enggak kayak gitu Bu. Kita harus harus mengerti anak gitu ya, memberi solusi bukan menghakimi. Kita bilang, ibu paham kamu sedih, makanya nanti lain kali kita kerjain PR-nya bareng-bareng ya, jangan sampai lupa. Kita harus memberikan solusi juga, menunjukkan empati kita tahu bahwa anak itu sedih gitu ya, kita harus memvalidasi perasaan anak. Oke, boleh di next Bu. Ini ujungnya ya Bu ya, tentang kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Komunikasi positif atau pada anak itu bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, juga menunjukkan kasih sayang gitu ya. Dan dengan kita menerapkan prinsip empati, keterbukaan, serta apresiasi, hubungan antara orang tua dan anak juga akan lebih harmonis gitu ya, akan lebih dekat gitu ya. Kita itu secara emosional, sosial gitu ya Bu ya. Nah, jika hasilnya nanti kepada anak itu akan sangat berdampak. Anak akan tumbuh dengan percaya diri, berani mengungkapkan perasaannya, juga memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan orang tuanya. Mungkin untuk sesi penyampaian materi cukup sekian ya Bu ya. Boleh mungkin dilanjut dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bu. Oke. Ini siapa Bezawa ya? Boleh Bu, mangga silahkan. Oke Bu, jadi aku mau tanya nih, jadi kan suami saya itu kalau misalnya sama anak saya tuh pasif banget, kayak gimana tuh, jadi anaknya ini ngerasa kalau ayahnya itu tuh cuma hadir secara fisik, tapi nggak pernah ngajakin anak itu ngobrol, bahkan tuh kayak ngajak main anaknya aja tuh kayak nggak pernah gitu ya. Terus kayak misalkan setiap ayahnya ini pulang kerja atau ada di rumah pun si ayahnya ini kayak cuma sibuk sama gadgetnya, jadi komunikasi ayah dan anaknya ini tuh jadi sangat jarang banget gitu. Nah pertanyaannya, kira-kira ada nggak sih dampak psikologisnya ke anak yang mempunyai ayah yang pasif? Seperti itu Bu. Oke, Zawa, berarti pertanyaan tentang apakah ada dampak psikologis gitu ya ketika ayah bersikap pasif kepada anak, begitu Bu? Iya betul. Oke, tentunya ada ya Bu ya, apalagi ketika anak gitu sedang masa golden age atau masa emasnya gitu ya, kehilangan figur ayah, itu jelas sekali ada dampak psikologisnya terhadap anak ya Bu ya. Mungkin yang pertama itu anak gitu ya, ketika ayah itu pemimpin gitu ya, jadi ketika anak kehilangan ayah, anak itu akan
kehilangan sosok yang memberikan teladan gitu tentang keberanian, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Anak akan merasa kurang gitu dalam aspek keberanian, tanggung jawab, dan kepemimpinan itu. Terus yang kedua, kurangnya rasa aman dan dukungan emosional, Bu. Karena dengan adanya kehadiran ayah gitu ya Bu ya, itu dapat memberikan rasa yang aman kepada anak itu, karena ayah aku ada, ya udah aku aman gitu Bu. Lalu yang ketiga itu adanya kepercayaan diri yang menurun gitu ya Bu, karena jarang mendapatkan afirmasi, apresiasi, atau jarang berbicara dengan ayahnya, anak itu akan melabeli dirinya itu sebagai dia tuh tidak cukup baik gitu ya untuk mencari validasi di luar rumah, karena di rumah pun dia tidak divalidasi oleh ayahnya, tidak diafirmasi, tidak berbicara, tidak berkomunikasi. Jadi anak itu akan rendah gitu ya percaya dirinya. Jadi ketika di luar sana nanti anak akan diem, mungkin lebih sering diem gitu. Terus selanjutnya yang terakhir akan adanya resiko perilaku negatif ya Bu ya. Kan balik lagi ke yang awal, karena ayah itu sebagai role model, dimana ayah itu memberikan kita sosok bukan memberikan tapi memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya kita berani bertanggung jawab ya Bu ya. Ketika kita kehilangan, itu bisa saja membuat anak itu akan hilang arah gitu ya Bu, akan memberikan dampak negatifnya. Anak itu akan salah pergaulan misalnya Bu, karena dia tidak mendapatkan peran ayah, dia mencari peran ayah di teman lelakinya ataupun di pacarnya ya Bu ya, karena sekarang banyak sekali kita pacaran dan mencari sosok ayah. Bisa saja Bu, apalagi bisa saja terjadi ketika yang anak percaya sebagai ini bisa nih mengganti sosok ayah gitu ya untuk aku gitu, ternyata si penggantinya ini, si lelakinya ini pun punya maksud tertentu, itu bisa jadi memberikan dampak yang negatif terhadap anak. Mungkin itu Bu dari teman saya. Apakah terjawab? Terjawab Bu, makasih. Ya, sama-sama Bu Zahra. Kita perlu ya Bu ya untuk memperhatikan anak kita. Kita harus komunikasi juga dengan orang, dengan ayah gitu ya Bu, atau suami kita gitu, supaya ketika kita membesarkan anak itu tidak terjadinya miskomunikasi antara ayah dan ibu, karena orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Jadi ketika kita membersamai anak gitu ya dalam tumbuh kembangnya, kita harus seiras ya Bu, sejalan gitu ya antara orang tua itu, antara suami dan istri. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Boleh Bu, mangga. Aku mau tanya nih Bun, kan terkadang saya sama suami itu kan kita juga sama-sama kerja ya nih ya Bun, tapi kita juga tahu kalau misalnya komunikasi yang baik ke anak itu juga harus Bun. Nah tapi kita tuh susah untuk mempraktikkannya gitu loh Bun, untuk konsisten tuh susah Bun. Apalagi kalau misalnya anak itu kita tuh lagi lelah, kita tuh udah capek pulang kerja, tapi anak tuh malah rewel gitu Bun. Gimana sih Bun tipsnya agar kita itu membangun konsisten yang baik gitu loh Bun, biar bisa konsisten mengurus anak itu dengan komunikasi yang positif, karena kadang kita udah capek tapi anak rewel, jadi kadang suka kebawa emosi gitu loh Bun. Gimana sih tipsnya biar ya kita tuh bisa konsisten untuk komunikasi yang positif gitu Bun? Oke, bagaimana gitu cara kita konsisten ya Bun ya dalam berkomunikasi dengan anak itu. Kadang memang gitu ya Bu, sekali dua kali mah nggak apa-apa, tidak boleh gitu ya dinormalisasikan. Ketika capek tapi kita lampiaskan ke anak, itu tidak boleh ya Bu, karena anak nggak tahu apa-apa, anak nggak tahu nih kita di luar ngapain gitu ya, terus tiba-tiba marah ke anak, itu nggak ini ya Bu ya, nggak dibolehkan gitu, tidak diperbolehkan. Ada Bu tipsnya gitu ya. Memang untuk konsisten itu sebetulnya susah ya, tapi kita coba supaya konsisten itu kan terbiasa Bu, artinya kita coba biasakan, karena ada pepatah yang bilang kalau misalkan kita sudah membiasakan itu akan terbiasa gitu ya, bisa terpaksa terbiasa gitu ya. Jadi kita paksakan gitu, mau kita capek, mau kita sedih, mau lagi nangis, mau lagi marah, coba kita komunikasi tetap positif dengan anak gitu ya. Atau ibu misalkan sedang capek nih kerja, coba ketika ibu pulang sebelum masuk ke rumah, ibu diam dulu di pintu, ibu coba tarik nafas dulu, keluarkan nafasnya gitu ya Bu ya,
tenangkan dulu pikiran ibu. Jadi ketika ibu masuk itu udah plong Bu. Jadi anak tuh nggak menerima apa yang kita capein gitu. Jadi memang susah sebetulnya kalau untuk konsisten. Cuman kalau misalkan nggak dari kita, dibiasakan mau dari kapan lagi gitu ya Bu dimulainya. Jadi kita coba biasakan dari hal-hal kecil dulu gitu Bu. Selain itu kita juga harus apa namanya? Harus berkomunikasi juga dengan si ayah gitu, takutnya ibu yang konsisten tapi ternyata ayahnya tidak konsisten gitu ya, nanti saat menerapkan komunikasi positif ini gitu ya, jadinya nanti dari ibunya udah oke, ternyata dari ayahnya belum oke nih, jadi harus ada komunikasi juga dengan ayah dan ibu. Mungkin segitu Bu jawabannya, apakah cukup? Cukup Bun, aman, nanti ya bisa coba saya komunikasikan dengan ayahnya. Kasih Bun. Oke, sama-sama Bu, terima kasih juga atas pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak mungkin kita lanjut ke sesi terakhir ya Bun ya, sebelum ditutup. Izin dokumentasi dulu mungkin ya Bun ya, apakah diperbolehkan? Boleh Bun, boleh banget. Boleh Bun. Oke, kita dokumentasi formal dulu aja ya Bun ya. Boleh. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita gaya ya Bu. Kayak gini. Siap? Satu, dua. Boleh diulang Bun? Mohon maaf tadi tidak kecek ternyata. Satu, dua. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Ibu semua. Semoga dilancarkan ya Bu ya dalam membersamai si kecil gitu ya, kembang. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin. Sama-sama Bu. Izin live duluan ya Bu. Mangga Ibu.